Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Ternyata untuk kita itu dapat ridho dari Allah, bukan melakukan suatu hal yang besar-besar juga. Ternyata hanya memindahkan sebuah halangan, mungkin peniti, mungkin kotoran, itu juga adalah sebuah tindakan agar mendapatkan ridho dari Allah. Kita ikutin pembicaraan kita dengan Mang Budi Hikmat. Bang, tadi kan sempat memindahkan, ya kan? Nah, setelah dipindahkan itu otomatis kan berubah kan? Yang berubah itu bukan memindahkan. Jadi pernah keluarga saya itu terganggu, ada suara anak kucing kayaknya. Nggak tahu ada di mana. Waktu itu ayah ibu mertua sakit kan, gitu. Jadi saya putuskan naik ke atas loteng. Ternyata ada si kucing anak kucing yang terjebak. Kemudian saya siram air dikit, nggak bisa, akhirnya saya siram satu ember gitu, dia jatuh ke bawah, saya gali, dan waktu saya angkat tuh saya doa di situ. Dia tuh kucingnya stres, ya Allah, sebagaimana hamba menyelamatkan makhlukmu ini, selamatkanlah hamba dan anak keturunan hamba gitu. Nah nanti itu di proses perjalanan spiritual itu karena kasih gitu. Siapa yang mengasihi di bumi, saya dikasih yang di langit misalnya. Dan saya dapat keberkahan ini, memberikan inspirasi bagaimana hal yang sebenarnya sangat sederhana nanti itu di scaling back gitu, sebetulnya apakah dari aduha bahwa kita merasa dapat nikmat, kita balikan dolan fahada, kemudian di sisi lain kan su'ila falatanhar, orang yang bingung jangan dimarah-marahin, kita jelaskan, kita kasih nasihat, itu ungkapan kesyukuran. Kalau bersyukur kan akan tambah nikmatnya tambah dua kali ditambah gitu. Termasuk akhirnya mendapatkan yang itu Nabi kalau Yusuf. Dana haji itu curang, waktu itu saya pengen sekali berangkat haji, saya nggak punya uang ya. Gitu waktu itu mertua saya minjemin uang, dan waktu 2000 itu di Bahana setelah krisis itu saya nggak menduga itu akan ada bonus gitu. Jadi waktu itu kita belikan karena modal Bahana juga tergerus dan lain-lain, manajemen diganti waktu itu Pak Yonan masuk ya setelah itu. Tapi episode sebelum Pak Yonan itu adalah ketika ini saya bilang ya sama istri ketika mau melunasi itu karena nggak punya duit, ya kita harus siap-siap jual mobil kita nih gitu. Nah hari itu tanggal 22 Desember 2020 atas saya manggil, bilang, "Put, gimana nih, saya orang baru di sini, saya akan menyampaikan pesan dari manajemen tertinggi ya gitu kepada karyawan." Oh biasanya dipanggil satu-satu, dijelasin. Oh ya karena Budi duluan, dijelasin kan. Nah itu menariknya, di awal sebelumnya ketika saya minta berbagai doa kepada seseorang, saya pernah ada seorang khatib waktu ngajinya tuh bacaannya bagus banget, saya minta doakan dia. Waktu kami salaman, tiba-tiba tangan kami tuh kayak tangan saya terutama bergetar, terlempar ya tangan dia juga. Dia bilang rezeki kamu untuk berangkat haji udah disediain. Nanti semua pengeluaran kamu akan diganti oleh Allah gitu. Saya tambah stres. Tapi saya bilang sama istri saya kita berangkat haji gitu. Nah justru di situ. Jadi waktu dijelaskan orangnya masih ingat sekarang? Udah lupa ya. Saya nggak ingat mukanya, tapi lah dia waktu dia berdoa gitu, kemudian waktu pengen salaman tiba-tiba tangannya udah disediain gitu, dan alhamdulillah ya atasan saya bilang tetap ada bonus gitu ya, dan waktu saya itu bonusnya itu pas banget buat haji. Luar Allah. Langsung saya lunasi utang ke mertua dan lain-lain, berangkat haji, meyakini haji itu kesempatan rezeki dari Allah, dan kita jadi tamu. Yang penting itu adalah bagaimana kita punya tata krama di sana gitu, jadi nggak berdesak-desakan gitu. Dan dulu ada satu pengalaman pengen menyentuh Hajar Aswad tapi nggak pengen menyusahkan orang lain di sana ya. Jadi saya berdoa, ya Allah tentu saja hambamu ingin mengikuti sunnah Rasulmu, mencium Hajar Aswad, tapi kalau itu harus menyakiti orang lain kami nggak mau. Nah, ini ada
suara yang Iya, bilang, iya. insya Allah kamu akan diberikan kesempatan menyentuh Hajar Aswad. Gitu. Waktu di putaran ke 6 Iya, udah udah dekat, terakhir ya. tiba-tiba orang ribut. Belum satu lagi. Iya. Ya, orang ngeluarin tongkat dan lain-lain. Saya pakai bahasa Inggris. Jangan menyusahkan orang di sini dan lain-lain kan. Berbuat baik kepada orang itu kata si askar itu lebih wajib ini Hajar Aswad itu sunnah gitu. Nah ini saya bilang ya Allah amat tidak ingin gitu keluar. Tapi waktu saya itu keluar tuh putaran terakhir nih saya ingat kan tempat ini tempat banyak dijaga malaikat kan, karena itu saya zikir qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya dengar lagi bersabarlah di sini. Diikut aja akhirnya benar-benar kayak terbuka kayak gitu. Itu ya, kayak Nabi Musa waktu lempar tongkat gitu jadi, ya. Ya meyakini bahwa haji itu pengalaman spiritual. Itu nanti yang akan membentuk cikal bakal nama anak komunitas saya gitu ya. Jadi Irfan itu di sana. Nah, adapun yang kenapa saya membangun komunitas Nabi Yusuf, saya itu kan orangnya well planned. Saya bilang sama istri saya sebelum nikah, kalau kita punya anak cukup 2, nama anak pertama kalau lahir laki Khalifah, nama yang perempuan Fatihah. Alhamdulillah punya 2 gitu. Malah 3 ya. Istri saya bilang mas 3 anak, harus ganjil mas. Gitu. Waktu istri saya hamil lagi saya bingung namanya siapa. Nah saya ingat hari Jumat Ramadan udah suasana mendung gitu. Saya baca Quran di mobil, saya ingat di Jalan Antasari gitu. Jadi waktu saya sampai ke 1247 sebagai ekonom saya bilang ngaji waktu itu saya dan baca terjemahannya. Saya bilang ya Allah ini benar. Tiba-tiba tangan saya mukul-mukul Quran itu, saya nggak tahu artinya apa. Hari itu hujan lebat, khatibnya nggak datang. Waktu saya masuk teman baik saya bilang Mas Budi tolong dong daripada kita dosa nih. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Isi aja saya sampaikan kepada jemaah, saya bukan Ustadz, tidak pernah di pesantren, tapi dalam kapasitas sebagai ekonom bahana dan dosen FUI, saya mau menyampaikan pemahaman saya mengenai saran Nabi Yusuf. Saya jelasin saya itu. Sejak itu saya dipanggil Ustadz. Gitu. Nah, apa yang saya kerjakan itu pemberi peringatan. Kemudian saya tahu anak saya namanya Yusuf. Gitu. Makanya si bungsu Yusuf Irfan Nazir, 18 tahun yang lalu. Terus saya dalami yang saran 1247 itu ini luar biasa, seperti tahapan qalat tajrauna sab'an sininan da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Itu nanam terus. Itu sebenarnya installment plan. Tapi di growing asset. Berarti tekanannya growth. Fama hasatum fazaruhu bisumbulihi, maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Itu kalau dalam ilmu ekonomi itu manufaktur. Kalau dalam ilmu wealth planning itu adalah protection. Protection itu paling bagus di surat berharga negara. Saran ketiga illa qalilan mimma taqulun, kecuali sedikit toh kalian makan. Itu distribusi. Jadi growth, protection, distribusi. Nah, pada sahabat pekerja nih ya. Jadi talenta itu adalah growing asset kita. Kita ini adalah aset diri kita. Jadi sebelum ke instrumennya kitanya dulu. Kitanya dulu. Itu talenta. Talentanya ya. Habis itu kita bisa punya properti dengan KPR misalnya. Tapi kita cek dulu propertinya jangan kemahalan dan kalau bisa propertinya disewain. Jadi menghasilkan. Kalau Robert Kiyosaki kan aset tidak disebut aset kalau tidak menghasilkan cash flow. Gitu. Jadi saya juga gitu. Jadi tanah misalnya saya beli pakai utang, saya lunasin, ya, dan tanah itu saya garap, saya nanam karet, gaharu. Sekarang jadi petani ya? Iya, di Palembang. Jadi seorang ekonom ya terbiasa dengan angka statistik, jadi petani. Menariknya gini, kalau konsep rezeki itu selalu terkait dengan tanaman. Tapi di situ ada kita itu suatu bentuk boleh dibilang di satu sisi pencerahan tapi kerendahan hati. Afarwa itu mata krusun, perhatikan apa yang kamu tanam. Kamu yang menumbuhkan untuk kami. Kewajiban kita itu hanya menanam. Allah yang menumbuhkan. Jadi kalau mau dapat rezeki jangan malas pertama. Jangan malas nanam. Itu hak kita, itu adalah kewajiban kita. Adapun menumbuhkan itu Allah. Jadi sangat dekat dengan tanaman. Kalimat yang baik. Ya, kalimat baik surat Ibrahim itu kan seperti tanaman. Ya, bahwa
akarnya itu menghujam akidah, bumi, pohonnya itu syariah, syariah, berbuah setiap buahnya musim. itu kan akhlak Akhlak. sebetulnya. Jadi harus ingat kita itu adalah tanaman. Gitu. Jadi kita juga ya tanamannya beragam kan. Jadi diversifikasi lah itu kita kenal. Jadi nggak cuma kita punya bisnis, tapi kita juga punya properti gitu. Nah, menariknya saran Nabi Yusuf itu kalau dicermati itu adalah jalan zuhud gitu. Zuhud itu kan kumpulkan sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya itu untuk kemaslahatan umat atau kita lihat dalam keluarga. Kan kita ini kan sandwich generation, generasi yang di tengah. Karena kita punya orang tua, kita punya anak gitu. Jadi ini untuk kita nanti di sana, untuk mereka juga gitu ya. Jadi tekanannya itu produktif. Jadi di saran Nabi Yusuf itu ya ini pekerja sebetulnya. Ini sebetulnya kan ada konsep namanya kebebasan finansial. Kita itu bekerja dapat upah. Kita sisihkan. Ini nanti jadi sumber non labor income aset ini. Nah itu dia. Jadi jangan merasa kecil ya. Jadi kita ini menyembah Tuhan yang Maha Kaya, yang Maha Pemberi. Kekayaan itu hanya meningkatkan nilai dari apa yang sudah diciptakan sebetulnya ya. Kalau ada di orang lain kan silaturahim gitu. Ya kalau ada masih di hutan ya kita ke hutan lah dan lain-lain gitu kan. Kita harus nggak males gitu. Ini luar biasa loh. Jadi saya melihat ya, dan setelah berbagai variasi saran Nabi Yusuf saya kerjakan, saya akhirnya sampaikan mulai dari tahun 2016. Saya itu ABG, saya angkatan barusan gocap 50 tahun. Saya komit untuk 50 kali. Saya ke kampus, saya ke forum reuni, saya ke masjid, bahkan saya ketemu Romo, saya jelaskan ini konsepnya dalam Al-Quran. Mereka tuh boleh dibilang this is amazing gitu. Dan makin lama makin saya belajar, ternyata ini adalah insya Allah nih para pekerja sekalian ya, sahabat pekerja, ini adalah upaya menghindari krisis yang lebih besar dari krisis 98. Kenapa? Krisis besar itu ya, kalau kayak nonton film The Parasite ya, itu ada 3 keluarga, keluarga Park yang kaya, keluarga Kim miskin tapi ternipu. Nah ada satu keluarga, Moon Gwang namanya. Moon Gwang ini bilang we don't have house, berarti nggak punya aset. We don't have money, berarti nggak punya income, only debt, hanya hutang. Nah, kita mesti balik nanti, kita tidak punya utang, kita punya income, kita punya aset, harta. punya harta. Nah, punya harta ini cadangan. Jadi silakan nanti dibuka surat 12 ayat 48-nya. Itu cadangan yang digunakan untuk masa sulit. Jadi kembali saya sampaikan ini ya, boleh dibilang pengalaman saya, manfaat dari ngaji, kaji, uji. Dan pemahaman ini sudah saya jelaskan sejauh Moskow gitu. Saya diundang Carnegie Moskow untuk acara Russia Economic Challenge 2017. Saya jelaskan pandangan pemikiran Nabi Yusuf. Sebetulnya ada juga di Perjanjian Lama, itu nanti yang melandasi pembentukan sovereign wealth fund. Nah, kalau versi Al-Quran ini yang disebut sebagai investasi sepanjang hayat, cycle investment dengan tahapan growth, protection, distribution gitu. Kalau di Rusia itu respon mereka gimana? Nah, mereka awalnya ada yang datang ke saya, it's amazing presentation gitu. Ya, saya bersyukur dan dia pengen kenal, dan rupanya banyak orang. Itu para ekonom semua juga tuh? Ekonom semua. Jadi begini, even Saudi Arabia, mereka punya vision 2030 mengeluarkan diri dari ketergantungan terhadap minyak. Makanya mereka mengembangkan pariwisata sekarang kan, bahwa juga mereka juga menerbitkan surat utang. Nah ini kesempatan bagi Indonesia. Indonesia itu culture, nature top lah. Semua ya. Tapi accessibility kita sulit gitu ya. Hospitality kita tuh harus translate, gimana kita misalnya kalau nggak bisa bikin barang manufaktur, undanglah orang misalnya. Pariwisata kita kan kita harus jaga Indonesia, kebersihannya menyenangkan kan, banyak banget kita. Nah, Saudi Arabia melakukan, banyak negara. Itulah sovereign wealth fund. Jadi ya ini kita harus terbuka. Misalnya kalau di versi perjanjian lama ya, kejadian 41 itu sapi kurus yang makan sapi gemuk itu keluar dari sungai Nil. Nah sangat bisa jadi sungai Nil itulah yang
menyebabkan pergiliran masa malang masa gemilang. Karena itulah Nabi Yusuf membangun 2 hal, kanal dan bendungan yang sampai sekarang masih ada di kota Fayum namanya. Kanal dan bendungan itu untuk pengendalian banjir dari irigasi. Nah, kita musim hujan kebanjiran, musim kering kebanjiran. Itulah ya bagaimana kita kurang menggunakan otak. Misalnya di Abu Dhabi ya. Abu Dhabi itu saya pas acara ada berita yang orang bunuh diri kayak gitu. Justru saya waktu itu lagi nonton bagaimana dia menggunakan teknologi reverse osmosis, bagaimana air laut bisa jadi air biasa. Garam yang dihasilkan itu diterbangkan ke langit lagi buat ngundang hujannya ditampung, dibikin di suatu waduk yang ya kan itu kan dari itu ya boleh dibilang bebatuan ya. Jadi mereka punya stok air. Bagaimana kecerdasan diberikan Allah dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Nah, kita ini kayaknya harus balik lagi ya. Apa harus di kalau saran saya sih kita harus berani bahwa yang namanya ulama itu memang benar-benar orang yang punya ilmu. Dia jago metalurgi kayak Raja Zulkarnain ya, dia juga jago fisika, matematik, hari optik, kedokteran dan lain-lain. Sekarang mah kebanyakan penceramah agama saja ya. Iya, jadi dan itu juga nggak memberikan solusi gitu ya. Coba penyelenggaraan dana haji waktu di itu kan tahu sekarang dana haji itu kan mismatch. Orang berangkat tuh bayar 35 tapi kosnya 72. Kalau dulu memikirkan nggak ada currency risk dan lain-lain. Itulah sebabnya Nabi Yusuf jadi contoh itu hafizun alim governance dan berilmu, kompetensi selain juga faktor integrity gitu. Oke. Baik. Sahabat pekerja, ini hal menarik. Ternyata untuk mencapai di posisi sekarang itu ada sebuah perjalanan panjang. Jadi membangun komunitas Nabi Yusuf itu juga perjalanan panjang seorang ekonom yang akhirnya itu bisa disatukan dalam sebuah irama yang luar biasa. Dan yang menarik adalah sebagai sahabat pekerja kita bisa belajar dari sejarah Nabi Yusuf, kita bisa buka Al-Quran, kita bisa buka Bible, dan disitulah sebetulnya wisdomnya. Tinggal bagaimana mempraktekkannya dalam konteks harian, konteks kita lebih besar nanti seperti apa. Tetap di OPEK, Obrolan Pekerja, bersama saya Hari Solputra. Kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.